Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer mengenai Organisasi dan Arsitektur CPU 8-bit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabi Muhammad Sandi, NPM saya 257105032. Program studi saya adalah Ilmu Komputer kelas A. Central Processing Unit merupakan otak dari komputer, di mana semua instruksi yang diberikan pada komputer akan dieksekusi oleh komponen ini. CPU sendiri terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama itu ada control unit. Control unit ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seluruh operasi pada komputer, termasuk mengambil instruksi dari memori dan mengelola aliran atau flow data. Yang kedua ada Arithmetic Logic Unit atau ALU, melakukan perhitungan aritmatika, tambah, kurang, kali, dan bagi, serta juga operasi logika seperti AND or NOT. Kemudian yang ketiga Memory Unit, memiliki tugas yakni menyimpan data, instruksi, dan hasil komputasi sementara agar bisa diakses cepat oleh prosesor. Selanjutnya ada Register, ini sebagai tempat penyimpanan sementara data, instruksi, alamat memori yang sedang diproses. Dan yang kelima ada siklus instruksi, terbagi atas 3 yaitu fetch, decode, dan execute. Kita mulai dari fetch. Fetch misal ada sebuah data, dia untuk akan mengambil data atau perintah dalam biner dari RAM. Nah, data tersebut akan diteruskan ke proses decode, menerjemahkan, yaitu menerjemahkan kode biner menjadi perintah. Yang terakhir adalah execute, yakni mengeksekusi perintah tersebut. Kita akan mulai untuk melakukan simulasi pada aplikasi Logisim, di mana aplikasi Logisim ini akan menjalankan CPU 8-bit supaya kita bisa lebih melihat bagaimana proses yang terjadi di dalam CPU ini sebenarnya. Nah, di sini saya akan melakukan tombol start. CPU ini akan mulai melakukan yang namanya siklus instruksi yang sudah dijelaskan tadi, dimulai dari fetch cycle, yaitu proses pengambilan instruksi dari memori. Perhatikan ROM. Di sini terdapat perintah yang dijalankan berulang-ulang. ROM ini akan berfungsi sebagai penyimpan program. Nah, program counter di dalam CPU akan menunjuk alamat tertentu di dalam ROM ini. Lalu instruksi dikirim ke CPU untuk di-decode dan dieksekusi. Proses ini berlangsung secara berurutan selama CPU itu berjalan. Nah, selain ROM itu ada RAM yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Data di RAM dapat diakses dan diubah selama program berjalan. Nah, pada rangkaian ini juga, ini terdapat disk. Disk ini berfungsi sebagai penyimpanan sekunder. Nah, data dari disk dapat dipindahkan ke RAM sebelum diproses oleh CPU. CPU menjalankan program berdasarkan 10 instruksi yang disebut sebagai set instruksi. Instruksi ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada instruksi pemindahan seperti pemisahan data dari memori ke register. Perintah dalam bahasa assembly-nya yang seperti diketahui seperti move, load, store, push, dan pop. Lalu yang kedua ada instruksi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan. Instruksinya dalam bahasa assembly bisa seperti add, sub, mul, div, ing, atau def. Yang ketiga ada instruksi logika seperti and, or, juga ada not. Lalu yang keempat ada instruksi kontrol seperti percabangan dan perulangan. Kemudian kita berlanjut ke penyajian data. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, semua data yang diproses pada CPU 8-bit tentunya adalah data berbentuk angka biner sepanjang 8 digit. Nah, data ini disimpan dalam register atau memori, kemudian diproses oleh ALU atau Arithmetic Logic Unit sesuai dengan instruksi yang dijalankan. Ke aplikasi Logisim yang tadi, di sini kita akan coba mendemokan text editor. Di sini saya akan mencoba memilih nomor 4. Di sini kita akan diberi sebuah opsi, kita pilih nomor 2. Nah, kita add file number 1, lalu kita tuliskan sebuah huruf apapun. Di sini saya akan menuliskan nama saya. Nah, perhatikan keyboard tadi akan secara perlahan-lahan mengambil huruf satu persatu dari kiri. Nah, ketika kita mencoba untuk mengetik sesuatu di keyboard ini, apapun yang baru kita ketik akan masuk ke buffer FIFO atau first in first out. Teks akan tetap berada di kotak keyboard selama CPU memberikan perintah untuk membacanya. Begitu sistem memproses, CPU akan kembali mengambil karakter tersebut satu persatu melalui data bus. Seperti ini. Bisa dilihat yang pertama masuk ke layar ini adalah yang pertama kali keluar. Jadi sesuai dengan prinsip queue atau antrian first in first out. Karakter di keyboard akan secara perlahan itu menghilang karena data dibaca oleh CPU lalu dipindahkan ke tujuan berikutnya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ALU tester. Di keyboard kita bisa ketikkan 1. Kita akan memasuki ALU pada CPU 8-bit. Di sini akan ada operasi gerbang logika, ada AND, OR, SOR, dan NOR. Kemudian ada operasi aritmatika, add, dan sub. Di sini kita diminta untuk mengisi sebuah input kembar, bisa A, A, B, B, bisa apapun, bisa juga angka. Kenapa? Karena di sini akan diubah masing-masing karakter ini menjadi 4 digit biner. Di mana 4 digit biner dioperasikan dengan 4 digit biner itu akan menghasilkan 8 bit data. Nah, di sini kita coba mengisi sebuah huruf. Di sini saya ingin mengisi CC BB. Di sini akan dioperasikan secara otomatis. Jadi CC itu adalah A, B itu adalah BB. Nah, di sini 1100 1100 ini adalah merupakan
representasi biner dari huruf C dan 1011 ini adalah representasi biner dari BB. Di sini ada N. Di sini bisa kita perhatikan N itu bernilai benar jika keduanya benar. Jadi bisa kita lihat 1 N1 itu 1, 1 0 itu 0, 0 N1 itu 0, 0 N0 itu 0 N1 itu 0. Jadi hasilnya adalah 1 0 0 0. Jadi di sini 1 1 itu 1, 1 0 itu 0, 0 1 itu 0 dan 0 0 itu 0. Ini kita perhatikan 1 0 0 0 itu adalah 8 dan juga 1 0 0 0 itu adalah 8. Jadi kita ubah menjadi desimal lagi menjadi 8 8. Nah, kemudian ada OR. OR itu bernilai 1 jika salah satunya 1. Jadi 1 1 itu nilainya 1, 1 OR 1. 1 OR 0 itu 1, 0 1 itu 1, 0 1 itu 1, 1 1 1, 1 0 1, 0 1 1 dan 0 1 1. Nah, di sini karena 1 1 1 itu bisa diubah menjadi heksadesimal, di sini 1 1 1 itu adalah representasi heksadesimal dari huruf F. Jadi di sini 1 4 kali ini adalah FF. Kemudian ada SOR. SOR bernilai 1 jika salah satunya 1. Jadi 1 1 0, 1 0 1, 0 1 1, 0 1 1, 1 1 0, 1 0 1 0 0 1, 0 1 1, 0 1 1. Jadi ini bisa kita ubah lagi menjadi angka. Ini adalah 7 dan ini juga adalah 7. Kemudian ada NOR. NOR ini kebalikan dari OR tadi. Jadi 1 1 ini jadinya 0, 1 NOR 0 itu adalah 0, 0 1 itu 0, 0 1 itu 0 dan seterusnya sampai semuanya 0. Jadi ini hasilnya adalah 0 0. Kemudian ada add. Di sini add itu karena di dalam aritmatika biner itu kita hanya punya angka 0 dan 1, maka di sini bisa kita perhatikan 0 tambah 1 itu 1, 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 0 itu 1, 1 ditambah 1 karena ini lebih jadi kita ubah ini jadi 0, terus kita simpan kiri di 1 di atas. Jadi 1 ditambah 0 itu 1, 1 ditambah 1 itu adalah 0. Ada carry lagi di atas ini, 1 ditambah 0 itu 1, 1 ditambah 1 itu 0. Di sini ada carry lagi di atas, 1 tambah 1 0, 0 tambah 0 itu 0. Di sini ada carry terakhir, 1 ditambah 1 0, 0 tambah 1 1. Jadi ada carry sisa terakhir yang hasil penjumlahan sebelumnya. Kita ubah lagi, saat ini adalah 8 dan ini adalah 7. Kemudian terakhir subtractor. Untuk subtractor ini mungkin agak berbeda caranya. Di sini kita menggunakan metode to complement. Kita ubah lagi yang C tadi adalah tetap, kemudian yang B kita ubah menjadi to complement. Kita unerkan semua binernya, 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1, jadinya 01 00 01 00. Kita jumlahkan dengan 1 pada digit terakhir ini menjadi 01 00 01 01. Kita jumlahkan dengan C tadi. Jadi ini 0 tambah 1 itu 1, 0 tambah 0 itu 0, 1 tambah 1 itu adalah 0 dan ada carry 1, 1 ditambah 1 itu 0, 0 tambah 0 itu 0. Di sini ada carry lagi, 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 0 itu 1, 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 0. Di sini ada 1, 1 tambah 1 itu 0, 0 tambah 0 itu 0. Di sini ada carry dari penjumlahan terakhir. Jadi hasil dari pengurangannya adalah ini. Sesuai dengan subtractor di sini kita ubah lagi menjadi angka. Jadi ini adalah 1, ini juga adalah 1. Kita akan membahas mengenai teknik pengelamatan, yaitu cara CPU menentukan dari mana data yang dibutuhkan akan diambil saat menjalankan suatu instruksi. Nah, teknik pengelamatan itu yang paling umum ada 4, yaitu immediate addressing, yaitu langsung ada data atau peran menjadi bagian dari instruksi itu sendiri, sehingga pengambilan data dari memori bisa lebih cepat. Yang kedua itu ada register addressing dalam internal CPU. Operan atau data disimpan dalam register atau memori internal CPU. Teknik ini juga cepat karena register itu berada dalam CPU sendiri. Kemudian yang ketiga ada direct addressing atau alamat langsung. Instruksi berisi alamat memori atau RAM tempat data berada. Yang keempat ada indirect addressing atau alamat berantai. Dengan kata lain pointer. Instruksi berisi alamat memori yang di dalamnya terdapat alamat lain atau pointer yang merupakan lokasi data sebenarnya. Kemudian ada pengorganisasian memori. ROM tadi menyimpan instruksi dasar saat sistem pertama kali menyala. RAM tadi sebagai tempat singgah sementara yang sedang diproses CPU. Lalu ada bus system terbagi atas data bus, yaitu jalur hijau pembawa nilai biner. Ada address bus, yaitu penentu lokasi atau alamat tujuan data yang akan dikirim. Lalu ada control bus atau berisi pengatur sinyal, waktu atau clock agar komponen bekerja secara serentak. Ada input-output. Input keyboard tadi tempat kita memasukkan data melalui antrian atau buffer. Lalu ada output atau monitor menampilkan hasil olahan biner menjadi teks visual. Lalu ada manajemen input-output. Jadi CPU mengambil data dari keyboard, memindahkannya lewat bus dan mencetaknya ke layar. Sistem operasi ROM di sini bertindak sebagai OS dasar yang mengordinasikan seluruh perangkat keras. Inilah yang mengatur kapan data harus dibaca dari disk, diolah di ALU, dan kapan ditampilkan ke layar. Baiklah, berlanjut ke simulasi berikutnya, yakni menggunakan Little Man Computer. Di sini saya sudah menyiapkan kode assembly. Kode assembly ini adalah kode untuk menghitung angka dari 5, 4, 3, 2, 1 secara berurutan, dijumlahkan menggunakan percabangan dan juga ada perulangannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Program sedang berjalan sekarang. Nah, di sini kita bisa melihat ada bulatan biru yang mengalir dari kotak RAM di sebelah kanan menuju ke CPU. Nah, itu adalah siklus fetch di mana CPU sedang menjemput instruksi dan data awal dari memori.
Kita juga bisa melihat address register, jadi CPU menaruh nomor alamat di sana lalu mengirim bulatan biru ke RAM. Ini adalah proses mencari kotak memori yang tepat untuk mengambil instruksi atau data. Setelah instruksi ditemukan, data tersebut dibawa kembali ke CPU dan masuk ke kotak instruction register. Disinilah titik CPU menerjemahkan perintah tersebut apakah ia harus menambah, mengurangi, atau menyimpan sebuah data. Sekarang kita masuk ke proses utamanya. Nah, perhatikan bulatan merah yang bergerak cepat di area CPU ini, khususnya ke arah arithmetic unit. Ini menandakan fase execute yang sedang berlangsung. CPU sedang menjumlahkan angka secara berulang sekarang. Kemudian kita bisa memperhatikan kotak accumulator pada video ini. Terlihat di situ angkanya berubah-ubah. Angka yang berubah itu adalah hasil hitungan sementara. Ini juga menandakan kita sudah memasuki fase execute. Kita bisa memperhatikan program counter. Ada saatnya program counter ini melompat ke atas dan juga ada saatnya saat melompat ke bawah. Saat melompat ke atas, CPU sedang melakukan looping untuk mengulang penjumlahan. Namun saat sudah mencapai 0, instruksi dari BRZ atau branch if 0 akan memaksa program counter melompat ke bawah untuk keluar dari loop dan langsung menuju instruksi cetak. Kita bisa memperhatikan alamat nomor 20 itu adalah sisa dari loop iterasi yang belum dilakukan dan 21 adalah hasil perhitungan sementaranya. Setelah proses selesai bisa kita lihat pada alamat nomor 21 hasilnya adalah 15 yang artinya penjumlahan dari 5 sampai 1 adalah 15. Kemudian kita bisa memperhatikan output ada angka 79 dan 75. 79 itu adalah ASCII dari O dan 75 adalah ASCII dari K sehingga 79 dan 75 artinya OK yang menandakan program telah berhenti. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.